Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan hasil praktik kerja lapangan saya di Cosmic Web. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq Firmansyah dari kelas 13 IJB. Pendahuluan. Latar belakang PKL. PKL atau praktik kerja lapangan adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang dilaksanakan di luar sekolah, tepatnya di dunia usaha atau dunia industri, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu peserta didik dalam berkompetensi yang sesuai dengan bidangnya, serta untuk menambah bekal pengalaman guna memasuki dunia kerja yang semakin ketat. Dasar hukum PKL. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Keempat, ada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Bab 3 Pasal 4 Ayat 8. Tujuan PKL. Yang pertama, untuk mengimplementasikan materi pembelajaran yang telah diperoleh dari sekolah pada dunia industri. Kedua, memperoleh link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Tiga, untuk mengembangkan kemampuan siswa, baik soft skill maupun hard skill. Keempat, menghasilkan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. 5. Memperkenalkan siswa dengan dunia kerja yang sesungguhnya. Manfaat PKL bagi peserta didik. Yang pertama, meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah. Kedua, menambah wawasan di dunia kerja. Ketiga, meningkatkan soft skill. Manfaat PKL bagi sekolah. Yang pertama, terjalinnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dan dunia kerja. Kedua, meningkatkan kualitas kelulusan melalui pengalaman kerja selama PKL. Ketiga, mengembangkan program sekolah melalui sinkronisasi kurikulum, proses pembelajaran, teaching factory, dan pengembangan sarana dan prasarana praktik berdasarkan hasil pengamatan di tempat PKL. Manfaat PKL bagi Budi. Yang pertama, lebih dikenal oleh masyarakat sekolah sehingga dapat membantu promosi produk. Kedua, adanya masukan yang positif dan konstruktif dari SMK untuk perkembangan Budi. Ketiga, mendapatkan calon tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya. Tugas dan tanggung jawab peserta PKL. Pertama, melaksanakan kegiatan PKL minimal waktu pelaksanaan 6 bulan. Kedua, menjaga nama baik sekolah dan industri. Ketiga, menjaga dan memelihara hubungan baik antara siswa, sekolah, dan industri. Keempat, menjaga hubungan baik terhadap semua pekerja di tempat PKL. Kelima, mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat PKL. 6. Melakukan semua kegiatan praktik kerja lapangan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. 7. Mematuhi instruksi atau arahan yang diberikan oleh pembimbing. 8. Mengisi buku jurnal kegiatan PKL. 9. Membuat laporan PKL. 10. Mengikuti uji PKL di sekolah atau di industri. Keadaan umum perusahaan. Secara singkat perusahaan, Cosmic Web didirikan sejak tahun 2006 oleh Dhani Maulia di wilayah Prambanan dengan berawal menggunakan satu jaringan backbone dan peralatan berupa antena Omni. Tetapi dengan keterbatasan yang ada, Cosmic Web tetap menjaga kualitas pelayanannya. Cosmic Web terletak di Bugisan, tepatnya di Jalan Prambanan Manisrenggo, kilometer 2, Dengok Kulon, Bugisan, Prambanan, Klaten. Cosmic Web adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia layanan internet dan tower triangle. Cosmic Web saat ini telah memiliki 15 BTS dan klien mencapai 300 orang. Visi misi perusahaan. Visi Cosmic Web adalah menjadi solusi internet bagi masyarakat. Sedangkan misinya menyediakan layanan internet dengan harga yang terjangkau. Nilai-nilai perusahaan yang pertama adalah fokus pelanggan, integritas, kerjasama, dan keamanan. Struktur organisasi perusahaan. Untuk owner ada Dhani Maulia sendiri,
Teknisi Devi Sugiarto, Administrator Sunarni, Networking Indra Haristiawan, IT Support Sukron Makmun. Tugas dan tanggung jawab personal perusahaan. Owner memutuskan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan, bertanggung jawab dalam memimpin perusahaan, merekrut dan memberhentikan karyawan, memastikan keberadaan dan kecukupan keuangan. Tugas administrator. Pertama, membuat invoice pelanggan WiFi, mencatat barang masuk dan keluar, membuat laporan keuangan perusahaan. Networking, mengawasi trafik internet, melakukan troubleshooting ketika internet bermasalah, membuat IP baru untuk klien. Teknisi. Pertama, membangun tower BTS. Kedua, menginstalasi jaringan WiFi. Ketiga, melakukan perawatan BTS. Dan IT support. Yang pertama, maintenance pelanggan WiFi. Kedua, membantu instalasi jaringan WiFi. Ketiga, melakukan penagihan uang bulanan WiFi. Peraturan perusahaan untuk hari kerja mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jam kerja 8 jam jika tidak ada jam lembur. Apabila ada pekerjaan darurat di hari Minggu, maka hari libur akan diganti dengan hari Senin. Untuk jam masuk mulai dari jam 8, istirahat jam 12 sampai jam 1, dan pulang jam 4 sore. Tata tertib perusahaan. Pertama, setiap karyawan wajib melaksanakan tugas sesuai job desk-nya masing-masing. Kedua, setiap karyawan wajib berpakaian sopan dan rapi. Ketiga, apabila ada karyawan yang sakit dan tidak dapat bekerja, wajib melampirkan surat dokter. Keempat, setiap karyawan yang memiliki kepentingan atau acara dapat mengajukan izin tidak masuk kerja terhadap atasan. Kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, setiap karyawan wajib menjaga keselamatan dirinya dan karyawan lain, serta wajib memakai alat-alat keselamatan kerja yang telah disediakan. Kedua, setiap karyawan harus mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja dan perlindungan kerja yang berlaku. Ketiga, setiap karyawan yang merasa tidak memiliki cukup keberanian dapat digantikan dengan karyawan lainnya. Keempat, apabila terjadi kecelakaan kerja, karyawan harus segera melapor kepada atasannya. 5. Setiap karyawan wajib memelihara alat-alat dan perlengkapan kerja dengan baik. Rekrutmen karyawan. Pertama, penerimaan karyawan baru di perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. 2. Setiap calon karyawan harus memenuhi syarat-syarat administrasi yang diperlukan. 3. Setiap calon karyawan wajib menguasai dasar-dasar sesuai dengan posisi pada perusahaan. 4. Setiap calon karyawan akan melakukan masa percobaan sesuai dengan waktu yang ditentukan perusahaan. 5. Calon karyawan yang menyelesaikan masa training dapat diangkat menjadi karyawan tetap sesuai dengan jabatannya. Kegiatan peserta selama PKL. Ini foto kegiatannya. Yang pertama ada pointing di BTS Candi Ijo. Kedua, pointing di atas rumah yang menggunakan 2 pipa dan light beam. Ketiga, sedang men-setting router. Keempat, pointing di atas tower. Kelima, pemasangan baru menggunakan SXT. Alur kerja. Pertama, permintaan pemasangan WiFi, kemudian survei lokasi, lalu pembelian alat, kemudian menuju rumah klien. Sesampainya di rumah klien, crimping kabel, kemudian memasang antena ke pipa atau tower, menghubungkan kabel dari antena ke PoE, kemudian men-setting dan pointing antena. Jika sinyalnya bagus, kabel dihubungkan ke router, kemudian setting router, dan WiFi dapat akses internet. Jenis kegiatan. Teknisi atau tim lapangan bertugas untuk menginstalasi jaringan dan kabel di rumah pelanggan dan melakukan maintenance apabila ada masalah pada jaringan internet. Kami juga bergerak dalam pembangunan tower BTS. Hasil kegiatannya, yang pertama, pemasangan menggunakan light beam. Kedua, tampilan router di dalam rumah. Ketiga, pemasangan menggunakan LHG. Dan yang terakhir ini ada speed test. Kemudian masuk kesesuaian kompetensi di industri dengan sekolah.
Kompetensi yang diajarkan di industri banyak mengacu ke bidang jaringan nirkabel. Sebagai teknisi, kami bertugas untuk menginstalasi jaringan nirkabel di rumah pelanggan. Kompetensi yang diajarkan di sekolah cukup mencakup banyak hal, mulai dari jaringan, server, maupun IoT. Kesesuaian kompetensi yang ada di industri dan sekolah cukup sesuai, terutama pada pelajaran IaaS atau Infrastruktur as a Service. Dengan adanya kesinambungan antara kedua kompetensi tersebut cukup membantu kegiatan PKL, sehingga pihak industri juga merasa cukup puas dengan kinerja kami. Kesimpulannya, dengan adanya kegiatan PKL sangat bermanfaat bagi peserta didik. Di samping menjadi salah satu syarat kelulusan, kegiatan ini juga membuat siswa semakin mengenal akan banyaknya ilmu dan pengalaman yang ada di dunia industri. Selain itu, kegiatan PKL juga meningkatkan soft skill para siswa untuk meningkatkan kedisiplinan, keberanian, kerja keras, sehingga hal ini menjadikan siswa agar siap terjun ke dunia kerja profesional dengan bekal pengalaman yang cukup. Saran-saran bagi perusahaan: pertama, meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan agar pelanggan semakin puas, membuat tim marketing untuk membantu mempromosikan produk, memperluas jangkauan internet agar lebih banyak daerah yang tercover, dan bagi sekolah, membuat banyak relasi ke berbagai perusahaan yang memudahkan siswa untuk mencari tempat PKL, kemudian mempercepat proses administrasi untuk surat permohonan PKL, bertanggung jawab untuk memonitoring siswa yang sedang melakukan PKL. Saran-saran bagi adik kelas: menjaga nama baik SMK Negeri 2 Klaten, terutama program keahlian SIJA. Kemudian menyiapkan tempat PKL yang akan dituju dengan sebaik-baiknya, meningkatkan soft skill, menanamkan sikap aktif dan komunikatif. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.